Kita adalah misionaris dan saksi-saksi dari Kristus yang bangkit. Menjadi misionaris dan saksi Kristus, tujuannya bukanlah agar orang-orang yang mendengarkan kita percaya kepada kita, tetapi agar mereka percaya kepada Yesus. Ketika kita berpikir tentang iman kita, apakah kita melihat diri kita sebagai orang yang ragu, sebagai orang yang menuntut bukti, atau sebaliknya sebagai orang yang percaya? Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi para saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini dalam pesta Santo Thomas Rasul. Kita awali permenungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau selalu berkeinginan untuk menyatakan diri-Mu kepada kami. Melalui kebaikan-Mu, Engkau terus memberi kami pengingat akan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami terkadang membiarkan sikap keras kepala kami menghalangi keyakinan penuh kami akan sentuhan-Mu atas hidup kami. Kami sering menginginkan bukti untuk mendukung iman kami. Yesus telah mengingatkan kami bahwa semakin banyak waktu yang kami habiskan bersamanya, mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, semakin kami menyadari siapa Dia. Karena saat kami mengenal Yesus, kami tumbuh dalam hubungan dengan-Mu. Yesus telah datang untuk menunjukkan perhatian dan kasih ilahi-Mu bagi kami. Dia adalah Tuhan yang bangkit. Dia juga adalah bukti bahwa Engkau hidup dan hadir dalam hidup kami. Kami mohon agar kami semakin sadar akan karunia pembedaan, pengetahuan, dan hikmat yang mengalir dari Roh-Mu yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia,
"Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Thomas tercatat dalam sejarah sebagai rasul yang tidak percaya, dan kemudian Yesus muncul di hadapannya agar dia berubah dan mulai menjadi rasul sejati, menjadi misionaris, dan menjadi saksi kerajaan Allah. Bacaan pertama hari ini dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Santo Paulus menggunakan gambaran sebuah bangunan untuk merujuk pada gereja. Para rasul dan para nabi adalah mereka yang diutus oleh Tuhan, dan mereka yang berbicara untuk Tuhan, dan mereka juga adalah fondasi dari bangunan itu. Titik puncak bangunan ini tidak lain adalah Yesus sendiri. Tidak hanya dalam Injil hari ini, tetapi juga di seluruh bagian Injil lainnya, Thomas bukannya ragu-ragu, tetapi justru ia orangnya sangat pragmatis. Artinya, dia ingin memiliki bukti untuk imannya. Jadi, kepraktisan serupa juga telah Thomas tunjukkan pada bab 14 ayat 1-7, yaitu ketika Yesus berbicara tentang rumah Bapa dan ia akan menyediakan tempat bagi mereka. Serta lebih lanjut Yesus berkata, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Namun Thomas ingin memiliki bukti yang jelas dan menginginkan arah yang jelas dan tepat. Ini berarti dengan keraguannya Thomas ingin memastikan bahwa dia benar-benar memahami segalanya, bukan karena dia meragukan apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Thomas adalah pengikut Yesus yang tanpa syarat, tetapi juga dikenal sebagai orang yang kurang percaya. Dia tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit, meskipun fakta bahwa Yesus sendiri sebelum kematiannya telah mengumumkannya kepadanya dan kepada para rasul lainnya, juga telah mengatakan kepadanya bahwa mereka telah melihat Tuhan. Tetapi dia masih kurang percaya. Dia menginginkan bukti. Dan pada satu kesempatan Yesus menunjukkan kepadanya luka-lukanya yang mematikan, luka-luka yang dia peroleh karena telah memberitakan kerajaan Allah. Yesus kemudian berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas memasukkan tangannya ke dalam luka, dan luka itu bukan lagi luka kematian, tetapi luka kehidupan. Luka fana itu telah menjadi luka yang dibangkitkan dari kematian. Dan Thomas melampaui apa yang dia lihat dan dia rasakan, dan ia pun percaya pada kebangkitan Yesus dan pada keilahiannya. Saudara dan saudariku yang terkasih, setelah Thomas dikuatkan dalam imannya, dia bersama para rasul lainnya yang dipenuhi oleh Roh Kudus
pergi untuk mewartakan iman ini kepada orang lain. Dia dapat bersaksi tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit, karena dia telah mengalami sendiri. Kita, seperti Thomas, harus siap diutus untuk membagikan pengalaman kita tentang Tuhan yang bangkit kepada orang-orang yang kita jumpai. Pengalaman kita sendiri dalam mempertanyakan dan sampai pada pengakuan yang percaya diri akan gerakan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan menyediakan motif untuk iman kita, seperti yang Tuhan lakukan untuk Thomas. Ada peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup kita, terutama saat kita melihat ke belakang, di mana kita dapat berkata, "Ya, saya sangat menyadari kehadiran Tuhan pada saat itu." Pengalaman itu dapat membantu dalam membangun rumah iman kita, dan pengalaman-pengalaman itulah yang menuntun kita untuk menyatakan iman kita kepada Yesus, seperti yang Thomas katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah misionaris dan saksi-saksi dari Kristus yang bangkit. Menjadi seorang misionaris dan saksi Kristus, tujuannya bukanlah agar orang-orang yang mendengarkan kita percaya kepada kita, melainkan agar mereka percaya kepada Yesus. Ketika kita berpikir tentang iman kita, apakah kita melihat diri kita sebagai orang yang ragu, sebagai orang yang menuntut bukti, atau sebaliknya sebagai orang yang percaya? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.